untuk semuanya. Jangan menyaksikan. Jangan nonton. Subscribe aja. Yeay, tahu nggak kartis kartun itu apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu, duduk dulu ya, Bu. Ya. Daftar dulu. Bu, nama anaknya siapa, Bu? Namanya Lili. Lili. Umurnya? Umurnya 11 bulan. Tanggal lahir? 29 Mei 2023. Nama ibu siapa, Bu? Mira. Alamat? Cisompak. Mau imunisasi? Ya, mau imunisasi. Sama ini mau konsulta, kan sebelumnya anak saya sudah ditimbang, tapi berat badannya tetap tidak naik-naik. Semoga hari ini pas ditimbang bisa naik ya Pak. Nah, ini mau Ya. Bu, untuk berat badannya 5 kg ya? 5 kilo. Dan untuk lingkar kepalanya 40,2 cm. Untuk panjang atau tinggi badan bayi 5,5 cm. Dan mohon maaf. Untuk lingkar lengannya 13,5 cm. Udah, Bu? Ya. Oke, ke meja itu ya, Bu. Oh, ke meja sana. Baik, Pak. Terima kasih ya. Sama. Nama bayinya siapa ya, Bu? Nama bayinya Lili, Bu. Kalau nama Ibu? Nama saya Mira. Untuk umur bayinya? Umurnya 11 bulan. Tadi pas ditimbang berat badannya berapa ya? Tadi pas ditimbang beratnya 5 kilo Bu. Terus pas kemarin juga ditimbang tetap 5 kilo Bu, tidak naik-naik. Baik Bu, untuk berat badan normal bayi usia 11 bulan, normalnya itu 7 sampai 10 kilo ya Bu. Kalau tadi panjangnya berapa? Tadi kalau tingginya itu 50,5. Baik. Normalnya itu panjangnya 60,7 cm sampai 70,5 cm. Kalau tadi lingkar kepalanya juga berapa? Kalau lingkar kepalanya tadi 40,2 cm. Oh, jadi normalnya kalau lingkar kepala itu 42,5 cm ini. Kalau lingkar lengannya? Kalau lingkar lengan tadi 13,5.
Untuk lingkar lengan normalnya 15 sampai 16 cm. Ibu kalau imunisasinya sudah lengkap? Oh, kebetulan belum Bu, sekalian kesini juga mau diimunisasi. Ya udah kalau begitu ke meja selanjutnya aja dulu. Terima kasih ya Bu. Ya Pak. Ya Bu, silakan. Bu, bagaimana tadi hasilnya Bu? Ya tadi pas ditimbang, anak saya tepat, tidak naik-naik berat badannya, 5 kilo Pak. Oh, ya, kalau begitu sebaiknya Bu wajib saja ke perawat. Sebelumnya ini ada makanan untuk pendampingan Ibu. Ya. Bu, Baik, terima kasih. Ruangannya di sebelah sana. ya, di sebelah sana. Terima kasih ya Pak. Terima Ya, kasih Bu. Iya, silakan. Ini Bu, tadi saya sudah ke meja yang kader. Kebetulan kader yang kader depan itu menyerahkan saya untuk konsul ke Ibu. Karena anak saya itu tidak naik-naik ke berat badannya. Sebelumnya juga udah ditimbang, tetap di angka 5 kilo Bu. Kalau untuk tinggi badannya tadi berapa? Jadi untuk tinggi badannya 50,5 Bu. Baik, di sini saya mau menjelaskan tentang stunting Ibu. Karena ini sangat penting juga buat perkembangan tumbuh kembang anak Ibu. Karena kan tadi kebetulan juga hasilnya berat badannya turun. Iya. Apa tetap? Oh tetap. Terus tinggi badannya juga tidak sesuai dengan usianya ya Bu ya. Iya. Baik, Ibu di sini Ibu bisa ambil satu. Nanti Ibu bisa baca juga di rumah. Di sini saya mau ngejelasin ya Bu ya tentang cegah stunting. Jadi di sini nanti saya mau pinjam dulu ini karena di buku ini juga ada materi tentang pemenuhan gizi buat anak, buat balita gitu. Jadi nanti buat kedepannya Ibu bisa lihat segala macam cara untuk mencegah stunting ada di buku ini. Ibu sebelumnya tahu nggak stunting itu apa? Belum tahu Bu. Soalnya baru kemarin kan di itunya, tapi tetap jadi belum dikasih tahu bahwa anak saya itu terkena stunting. Jadi untuk stunting itu sendiri adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi maksud 1000 hari pertama kehidupan ini pada saat di dalam kandungan sampai pada saat si bayi ibu itu dilahirkan, ibu itu kekurangan gizi. Kekurangan gizi itu akibatnya kenapa berat badan si bayi sama tinggi badannya itu tetap nggak ada penambahan, nggak ada penurunan gitu. Lalu untuk penyebabnya di sini kan ada penyebab utama stunting, sama seperti tadi di bagian pengertian adanya kekurangan gizi. Jadi untuk penyebab utama dari stunting itu sendiri adalah kurangnya asupan gizi, mau itu pada saat masih di dalam janin atau di dalam kandungan, mau itu pada saat sudah dilahirkan gitu. Lalu di sini ada faktor lain Bu, ada terserang penyakit infeksi dan juga stimulus yang kurang memadai. Misal untuk terserang penyakit infeksi kita tahu kan ya Bu, kalau untuk bayi itu cenderung lebih cepat terkena penyakit karena memang sistem imunnya belum berjalan dengan lancar kayak orang dewasa gitu. Jadi di sini tugas ibu harus menjaga bayinya agar terhindar dari penyakit itu. Ditambah lagi karena tadi karena tadi hasilnya memang kurang memuaskan. Jadi ibu harus benar-benar dalam menjaga si bayinya. Lalu di sini dampak stunting Bu. Di sini dampak stunting itu ada 3, ada gangguan pertumbuhan, gangguan perkembangan otak, dan juga gangguan metabolisme. Kalau untuk gangguan pertumbuhan kayak barusan ibu hasilnya, jadi tinggi badannya itu tidak bertambah gitu, tetap saja. Atau misalnya kalau misalnya tinggi badan kan nggak mungkin mengalami penurunan, tapi tetap stuck di sana gitu. Lalu untuk gangguan perkembangan otak, misalnya kalau misalnya bayi di usia 11 bulan misal udah bisa merangkak atau gimana, tapi di usia itu bayi ibu belum bisa gitu. Setelah itu gangguan perkembangan otak misal di usia prasekolah yang seharusnya bisa membaca atau misalnya bisa menjelaskan atau menyebutkan huruf-huruf, ini belum bisa. Nah itu bisa jadi dampak dari stunting. Lalu yang ketiga ada gangguan metabolisme. Ini lebih ke nanti pada saat anak ibu sudah dewasa, gangguan metabolismenya itu akan terganggu. Jadi akan
sering sakit, terkena penyakit akibat dari dampak stunting ini. Lalu untuk selanjutnya di sini ada 3 komponen utama pencegahan stunting. Sebenarnya di sini komponen utama pencegahan stunting itu bisa ibu lakukan karena memang 3 komponen utama ini sangatlah penting karena udah utama ya, di sini juga dituliskan udah penting. Yang pertama itu ada aspek pola asuh. Di sini dijelaskan aspek perilaku pola asuh dalam praktik pemberian makanan pada balita dan bayi. Nah, di sini ibu harus tahu, harus mengerti tentang bagaimana pemberian makanan, baik itu buat balita, buat anak-anak gitu kan beda-beda ya. Kalau untuk anak ibu sudah dikasih MPASI? Sudah. Ya. Berarti untuk pola asuh dari pemberian makanannya ASI juga harus sering ibu kasih gitu ya. Dan MPASI juga harus selalu ibu kasih gitu untuk untuk membantu si anaknya agar tumbuh kembangnya itu lancar. Nah, ibu di sini yang kedua ada pola makan. Di sini dijelaskan bagi balita, bayi dan anak-anak yang memang dalam masa pertumbuhan, perbanyak makanan yang proteinnya tinggi dan tetap biasakan konsumsi buah dan juga sayur. Anak ibu bagaimana untuk pola makannya? Pola makannya juga kadang mau kalau dikasih sayur gitu, kadang enggak gitu. Kalau ASI lancar? ASI lancar. MPASI? Masuk, tapi dikit kalau MPASI. Ini di sini yang selanjutnya ada sanitasi, akses air bersih. Kita tahu bahwa kan tadi juga saya udah bilang kalau misalnya anak bayi atau anak balita itu kan cenderung lebih cepat terkena penyakit. Nah, di sini sanitasi akses air yang bersih itu memang harus diupayakan harus bersih. Misal di lingkungan yang kotor atau di rumah ibu yang memang cenderung bisa membuat datangnya penyakit buat anak ibu, itu harus dibersihkan gitu ibu. Lalu di sini ya, ini 3 komponen sudah. Apa mau ada yang ditanyain dulu? Enggak Ya. Nah, di sini ada penjelasan cukupi gizi. Tadi kan di sini sudah ada ya Bu, cukupi sumber protein, makanan sayuran dan buah-buahan. Nah, di sini cukupi gizi, ASI dan juga MPASI karena memang ASI adalah suatu hal yang memang sangat penting untuk bayi, untuk perkembangannya, untuk pertumbuhannya, dan bisa juga dijadikan sebagai bukan tameng atau ya Bu, jadi si anaknya teh terhindar dari penyakit gitu. Kan di ASI juga kan ada kolostrum. ya. Gitu. Terus di sini cukupi gizi ada beberapa ibu. Kalau untuk di sini kan ini mah lebih ke umum. Ini untuk ibu hamil. Terus pada saat si bayinya sudah dilahirkan, lalu di sini berikan imunitas, menanggulangi cacingan juga di sini ada. Yang pertama saya jelasin dulu ya Bu ya. Ibu hamil di sini makannya lebih banyak dari biasanya. Di sini ibu hamil itu harus banyak mengkonsumsi buah, sayuran dan juga lauk-lauknya. Gitu. Lalu yang kedua di sini mengkonsumsi tablet tambah darah dengan tujuan agar mencegah anemia dan menjadikan sistem ketahanan tubuh baik itu buat ibu sendiri dan juga buat janin ibu gitu. Terus di sini yang ketiga ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. Ini kan kebetulan anak ibu sudah 11 bulan ya Bu ya. Kalau untuk di usia 0 sampai 6 bulan ASI-nya ibu apakah lancar diberikan kepada anak ibu ya? Kalau di sini ada atasi kekurangan iodium. Pastikan menggunakan garam beriodium untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan bayi balita. Mungkin di sini juga bisa menggunakan garam itu untuk ibu. Jadi konsumsi makanan yang beriodium secukupnya. Karena kan ibu mengeluarkan ASI. Setelah itu kalau misalnya anak ibu sudah diberikan ASI, otomatis kan garam yang ada di tubuh ibu itu bakalan langsung ke anak ibu gitu. Lalu di sini selanjutnya melakukan IMD, inisiasi menyusui dini. Ini untuk bayi yang baru lahir. Ini kan sudah mungkin ya Bu ya pada saat pertama dilahirkan. Lalu di sini pemberian ASI hingga 23 bulan didampingi oleh MPASI. Nah, di sini ASI ini sangat penting buat anak ibu karena untuk membantu pertumbuhan dan juga perkembangannya. Jadi di sini ASI itu harus terus diberikan selama anak ibu mau gitu.
Tapi kalau misalnya anak ibu mau tidak mau, tetap harus diberikan sesuai dengan porsi dari anaknya gitu. Terus setelah memasuki 6 bulan, ini kan sudah 11 bulan ya Bu ya. Jadi untuk tambahan makanan pendampingnya harus ada, seperti contoh tadi yang ASI, terus biskuit begitu. Lalu di sini menanggulangi cacingan. Di sini cara menanggulangi cacingan ini ada jaga kebersihan lingkungan, cuci tangan, lalu setelah itu gunakan alas kaki kalau misalnya ibu sama bayi ibu keluar rumah begitu. Lalu di sini kita harus bisa melengkapi atau imunisasi dan sanitasi itu harus lengkap gitu Bu. Di sini berikan imunisasi lengkap. Ibu kalau imunisasi si adiknya kalau sudah lengkap? Iya kebetulan belum ya, iya ada yang belum. Terus kalian juga kesini mau Imunisasi. Iya. Ibu nanti bisa ke dokter langsung ya Bu ya. Nah di sini imunisasi ini penting, sangat penting sama seperti ASI. Jadi jika imunisasi ini sudah lengkap, akan menjadikan anak ibu itu tetap sehat, terus untuk dirinya sendiri bahkan untuk lingkungannya. Lalu di sini berikan imunisasi lengkap. Di sini setelah memberikan imunisasi lengkap, nanti juga ibu harus cek kembali kesehatan dari bayinya gitu. Karena kan kita kalau misalnya punya bayi harus ekstra gitu dalam melindunginya gitu. Di sini akses terhadap air bersih seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau air bersih, terus lingkungan yang bersih itu sangat mempengaruhi kesehatan dari bayinya. Itu banyak sekali pasien saya di luaran sana banyak bayi yang memang sakit itu karena keteledoran dari orang tuanya. Bisa itu karena lingkungannya yang tidak bersih, terus sanitasi airnya kurang gitu. Terus hindari kalau misalnya nanti adiknya sudah bisa BAB sendiri, hindari untuk BAB di sembarang tempat. Cuci tangan, terus ajari anak ibu untuk melakukan kebersihan lingkungan secara bertahap gitu, biar nanti terbiasa juga sama adiknya. ya. Gitu. Mungkin yang saya jelaskan hanya ini saja, karena memang fokus kita sekarang itu untuk memenuhi kebutuhan gizi dari anaknya, dari anak ibu. Nanti ibu bisa baca lagi ini, bisa diperjelas lagi gitu ya penjelasannya. Lalu di sini juga kalau misalnya ibu mau mengetahui tentang makanan yang bisa dikonsumsi, ibu ada di sini semuanya, makanan, terus sanitasi juga ada begitu. Jadi ibu kalau misalnya nanti mau konsultasi, ibu sudah melakukan praktiknya, terus sudah melihat ini, terus ada masalah pada bayi ibu, nanti bisa datang lagi ke sini. Gitu. Jadi Bu, selanjutnya akan imunisasinya sama Pak Dokter. Iya, sama Pak Dokter. Silakan, semoga cepat naik BB-nya, tinggi badannya, terus BB-nya cepat bertambah. Terima kasih ya Ibu, saya Sama-sama. permisi ke Iya. Permisi Pak. Jadi Pak, tadi kan saya sudah dari perawat di sebelah sana, katanya untuk imunisasi sama Bapak Pak. Iya, boleh. Sebelumnya saya lihat dulu ya. Iya boleh Pak. Sepertinya bayi ibu mengalami stunting ya. Iya. Tapi dari sebelumnya kan tadi sudah dijelaskan, apakah ibu sudah mengerti bagaimananya? Iya sudah Pak. Oh, sudah mengerti. Bagus kalau begitu. Sekarang saya memberikan imunisasinya ya, Bu. Iya Pak. Di mana Pak? Dari situ aja. Ya, Di kaki apa di tangan Pak? di tangan. Boleh agak diangkat bajunya. Oh, bajunya yang ini. Sedikit aja. Berapa bulan ini ibu? Ini 11 bulan Pak. Bulan ya. Iya. Yang ibu jadi harus diperhatikan lagi ya ibu, kayak kanan dari ininya semuanya. Ya.
Boleh gitu ya. Ya. Jadi Ibu, imunisasinya sudah selesai. Ya. Tadi seperti apa yang dijelaskan dari sebelumnya dari perawat dan tim posyandu yang lainnya. Jadi untuk mencegah stunting kita harus memperhatikan lagi dari Ibu. Karena saya Ibu baiknya. Iya. Ya. Boleh, Pak? Ya. Makasih banyak ya Pak. Ya, Ibu. Kalau begitu siap permisi ya Pak. Ya. Yuk. Sampai ketemu. Permisi Pak. Ya, baik.